لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا وتيسير وتغلق لنا بها أبواب السر وتسر وتقول لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Qala musannifu rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ilmu tasawuf lah yang halaman 11 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian ketiga lah. Ya kah? Bahagian ketiga maksiat batin. Nah, jadi kita selesai sudah membicarakan masalah maksiat zahir kemarin, yaitu diantaranya ada anggota yang 7 macam yang perlu kita pelihara. Di antara adalah mulut, mata, telinga, tangan, kaki, perut, dan juga kemaluan. Ini adalah nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Jadi tinggal kita lagi menjalankan apa yang diperintahkan Allah, di mana hak-haknya mereka, di mana menempatkan sesuai apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Makanya di dalam Islam itu ada dibagi 2 ya. Yang pertama yaitu meninggalkan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah. Yang kedua adalah mengamalkan sesuatu apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Yang paling berat di antara itu adalah yang paling berat di antaranya adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini paling berat kita. Nah, jadi kita belajar ilmu tasawuf ini agar supaya bisa kita menyetel diri kita ini. Ini ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Nah, di antara dua-duanya ini parah kedua-duanya. Tapi yang lebih parah ini kita bujur-bujur kita belajar jangan sampai terbawa ke mati, yaitu maksiat batin. Nah, ini kita lah. Jadi maksiat batin berjauh diri daripada maksiat batin. Maka yang dikehendaki dengan maksiat batin itu ialah tiap-tiap sifat kerusakan dan kecelaan yang dikerjakan oleh hati dan dapat juga dilihat pada anggota zahir. Makanya kita kalau jadi kita kayak pacarnya kita belajarlah supaya bisa kita. Alhamdulillah kalau anak santri berdatangan dari pelosok dunia dimanapun berada. Nah, ada yang datang dari Banjar, ada yang datang dari Bugis, ada yang datang dari Sulawesi, ada yang datang dari Jawa, ada yang datang dari NTB, ada yang datang dari Sunda. Jadi lengkap, Indonesia bersatu. Nah ya nih, alhamdulillah lah. Dari Demit adakah dari Demit? Demit lah. Dari Demat belum? Ada sudah. Dari Kerang ada sudah. Iya, dari seberang laut Sungai Tuak. Ada lah, alhamdulillah. Sampai dari Lungkali ada juga lah, alhamdulillah kita. Udah yang paling jauh nih lah, lawan ayah dari Jawa, ayah dari Jogja, udah jadi Jawa Tengah, Solo. Dharma lebih jauh lagi, nyebrang jembatan gantung. Kalau hanya orang menuntut ilmu tuh panglah ya kalau. Makanya ilmu tuh dicari, bukan ilmu tuh mendatangi. Ilmu itu dicari, bukan ilmu yang mendatangi. Makanya kita menghendak beberkah ilmu kita supaya ilmu kita melekat ya, bukannya di otak ataupun di hati.
Itu salah satu jalannya adalah kita mendatangi. Tapi apabila kita nang didatangi ilmu, nah ini soal adab kita ya. Ilmu itu digali, dicari di kita. Nah salah satunya kalian dari penjuru daerah, alhamdulillah sudah berdatangan di tempat ini. Meskipun tatap muka belum terjadi lagi ya Allah. Tapi kita berharap terus berdoa ya Allah seperti biasa. Tapi kalau pondok tetap tatap muka. Kalau pondok tetap tatap muka insyaallah. Nah berkat kita sama-sama belajar, berkat kita sama-sama menuntut ilmu, memperjuangkan agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Rasulullah, insyaallah kita selamatan aja. Nah, selamatan aja. Toh seandainya jatuh juga kita sakit, toh jatuh juga kita apa artinya? Ya kalau demam misalnya kan ngapalingi salismaan kah jarang kampung tuh apa? Pilek tuh apa? Pulau apa dah? Lain pulau burung lain. Ngapa lagi? Ngapa pilek kah? Pilek ngapa lagi? Pulau asma lain lah. Ya kalau nah toh mungkin ujian bagi kita di dalam orang mengaji di pondok. Nah disinilah kita karena berguguran dosa-dosa kita. Tapi ngapa nang bagusnya banget di tempat inilah ngapa ponde-ponde amal kita tuh naik terus. Orang menuntut ilmu tuh ya mengerti kah kadang dahulu tetap dapat pahala. Sampai guring pun dapat pahala. Cuma rugi bang guring ya kalau. Karena bingung apa yang disampaikan. Nang patal lagi tuntung mengantuk kayaknya. Dibanguni wallahu a'lam bishawab. Makanan kah sudah jahan ya. Ini kada nyambung kalau ngarannya. Ya kalau kada nyambung mikal lah sekadar dapat mikal nih. Ya kalau makanan kah sudah aja. Mila ya kalau padahal ngapa dia nak hanya tuntung belajaran ya tadi pengaruh mengantuk wahyu lah ya kalau tapi wahyu kada mengantuk lagi bang sini ya, insyaallah ya kalau kada mengantuk lagi. Jadi di pondok pesantren ya istiqomah di Banjar tuh jadi nang kayak pian nang kayak guru kayak komar nih kayak dharma nih itu mereka membuat sajadah masing-masing kayak sejadah itu nah. Mau sajadah ini hampol bang lah yang lah sejadah kayak itu tak. Jadi dibikin nang kayak nang bom atom. Nah jadi apabila mengantuk ya hai der mengantuk. Nah di sana. Nah, bukannya kada mengantuk aja kada bewirit kini der aja buahnya. Ya kalau paham lah. Nah jadi lah supaya kita ini lancar kayak orang Jawa bewirit makanya ya Bapak bewirit itu dibaca. Mana ada santri baru siapa ngarannya siapa? Si Imam tadi. Adalah. Nah. Jadi dikumpulkan ya kena. Dikumpulkan jangan juga di sana, di situ, di sana kumpulkan jadi satu. Serentak kita berwirid. Nah berwirid kita mulai awal sampai ya latif ya kapi. Tambahi pulang karena gurai ya kalau. Tambahi pulang apa? Zikir ya kalau la ilaha illallah sampai kena salawat salat Fatih. Nah tuntung itu berdoa kita lah. Nah, hanya kita sambung dan baca ya Yasin, baca suratul Waqiah, baca suratul Mulk. Insyaallah karena kita apabila kalah waktunya ada kita membahas masalah tentang enak kelebihan orang membaca Yasin, kelebihan orang membaca suratul Waqiah, kelebihan orang membaca suratul Mulk. Apa sih kelebihannya? Kenapa enggak orang guru tuh menyuruh membaca Yasin? Kenapa guru tuh sering banget membaca suratul Waqiah? Kenapa dibina iman tuh habis sembahyang subuh baca Yasin, baca suratul Waqiah, baca suratul Mulk. Karena habis asar baca pulang karena apa? Nah itu karena kita bahas lah. Karena apa sih fadilatnya? Apa sih keuntungan orang membaca itu tuh nah? Ada karena yang penting umpati aja
kada semacam-macam mah. Ya kalau kemar lah, ya lamar umpati harus marai pahamkah kada kemar, penting duduk di sini marai. Penting duduk di sini kita, meskipun dalam keadaan sakit kah apakah tetap duduk di sini kita. Kecuali hendak mati hanya diantar. Tapi bagus lagi marai mati dalam keadaan menuntut ilmu. Menikah marai mati dalam keadaan menuntut ilmu di para buti bidadari marai. Bahkan malaikat pun marai kena berperabot. Sini aku aja yang membawanya, sini aku aja membawanya, sini. Ay kenapa? Karena kada gampang orang menuntut ilmu tuh kenal benar pahalanya. Dan menuntut ilmu sama hakikatnya jihad fi sabilillah. Jihad kada? Jihad. Nyaman-nyamannya di rumah. Nyaman-nyamannya guring di rumah. Yuk datang ke pondok, ya Allah. Ya kalau guring kada nyaman lagi, bernyamuk. Ya kalau makan kada nyaman, coba di rumah, masya Allah. Ya kalau terbatas lah bahasanya. Ini caranya. Makanya Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah tuh. Ya kalau. Nah, dan diantara sahabat-sahabat yang lain mengatakan kepada Rasulullah ketika perang Badar kala, ada lagi wahai Rasulullah perang yang lebih berat daripada ini? Ada aja Rasulullah, yaitu memerangi daripada hawa nafsu kita. Ini kita nih hari-hari bakal lahi, bukan hari-hari lagi sih tay. Detik, menit, jam, bahkan hari, bulan, tahun kita nih bakal lahi terus. Ayo, kalau kehendak dia lah menurut hawa nafsu guringnya, nyaman kalau jaka mahendak hawa nafsu nih guring dah. Nyaka mahandaki syahwat keinginan macam-macam nih kan enak turun ke sini dari mai. Tapi kita ingat mati. Karena kita ingat mati, namun di pondok nih insyaallah mudah-mudahan biar aja. Kita lah insyaallah nih orang di pondok nih selamat di ibadatan insyaallah. Orang di pondok nih insyaallah terjaga aja ya hai. Di antaranya terjaga daripada berbuat maksiat banyak sudah kita, ditambah pula kita kada pondok selesai. Mana mengaji kada, ya kalau kemudian ditambah lagi apa ya? Baamal kada, hendak baamal ilmunya kada dari mana kayak apa? Bailmu kada ada, baamal jelas ditolak. Pulang, bailmu ada, kada baamal, sama juga. Nang bagus tuh dua-duanya, ilmunya dicari, dituntut dan pulang diamalkan. Ya kalau tahu sudah fadilahnya surah Yasin, lalu diamalkan. Tahu sudah fadilah suratul Waqiah, tapi diamalkan. Nah ini ya ada ilmunya. Dilanjutkan ke rumah, dilanjutkan di kampung kita masing-masing. Nah, kalau kita sudah jadi ustadz atau ustadzah, nah baru kita sampaikan kepada yang lain. Jadi amal jariah kita. Mati mikal misalnya nih. Ya kalau tapi karena mikal ini banyak ketinggalan. Nih ayah ini panjang pang umur ya kalau insyaallah 200 tahun masih hidup pang pinanya ya nih ya. Ya kalau aneh Saudah nih ya kalau siapa lagi si Mila ya kalau si Diana nih nah. Sampai ya kan karena sudah ada ilmunya. Ya paling kada kita menyampaikan Yunai kemana ke keluarga kita. Abah kita padahi, mama kita padahi, ading kita padahi, kakak pun kita padahi. Kalau perlu ada ipar kita padahi. Nang satahu ulun ka ai waktu lu mengaji di bina iman ka ai apa yang namanya masuk ke dalam wis itu kayak kaki kiri kan ulun mengaji pang. Oh iya kadeng mah terima kasih ding lai kepada Yakub masyaallah han kada sia-sia aku berikan dengan setiap minggu duit 500.000. Oh iya jelas lah nyamannya lah mau 500 seminggu masyaallah mar ampih menangguk marai. Ya. Insyaallah mudah-mudahan lah. Nah justru itulah kita lah ketika kita mengaji ilmu tasawuf ini untuk memberasi hati kita supaya jangan ada bintik-bintik kuman-kuman yang ada di dalam hati kita. Nah makanya kita hilangkan. Nah mun ada kuman nyaman kan dari mak. Kuman tuh bahasa kami itu ngapa? Penyakit. Mun bahasa Bugis kuman tuh makan. Pasir. Bahasa pasir kuman tuh makan. Kalau Bugisnya apa? Mandre.
Kalau mandi lain pulang. Makan, kuman, pasir, kuman, Bugis, mandri. Jawa, mangan. Nah, aku ini bisa sedikit dari cuma aku kada bepadah aja, Bang. Kada pang sombong dasar benaran juga aku tahu kayak apa. Nah, kada sombong aku. Ya kalau ya lah. Kalau Jogja apa ya? Mangan. Apa? Gara lah. Oh, lain pulang biasanya. Malah. Wahyu. Kalau bahasa Kutai Bang, apa Wahyu? Makan tuh kayak bahasa Kutai. Kalau makan bahasa Kutainya apa? Hah? Hai sudah bahaya. Bagaru habimat bagaru. Ini jar guru kami, ya guru di Al-Ikhlas, guru Saparudin lah. Ujar sidin, fa idza gataltum gure pagaruha. Maka apabila gatal garuha sidin. Ya guru kami fa idza gataltum pagaruha sidin. Apabila gatal garuha sidin. Dan guru kami dulu waktu mengaji lah sidin. Nah, ya kalau jadi perlu kita perhatikanlah maksiat zahir maupun maksiat batin. Nah, sifat-sifat kerusakan batin itu amat banyak kita, tetapi telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali lah di dalam Arba'in fi Usuluddin, yaitu 10 perkara. Yang pertama, syarahut ta'am, sangat lupa membanyakkan makan. Nih salah satulah yang kerusakan batin kita. Kemudian syarahul kalam, sangat lupa membanyakkan berkata-kata. Yang ketiga, godab, ngapa arti godab? Marah, hasad, dengki, iri hati kita. 5, bukhlun wa hubbul mal, kikirnya kita ini bakhil lah. Dan mencintai harta, hubud dunia, mencintai dunia, hubul jah, ingin kemegahan atau pangkat, takabur, sombong, ujub, heran akan dirinya, merasa kelebihan dari orang lain, riya, mencari martabat dari manusia. Inilah 10 macam sifat kecelaan yang akan diterangkan dengan ringkasnya satu per satu kan diterangkan. Nah ini ada 10 macam ini nah. Pada banyak kaidah daripada itu, tapi Imam Ghazali mengumpulkan di dalam kitab ngapa tadi? Arba'in lah fi Usuluddin, itu ada 10 macam. Nah ini perlu kita ubati di ini. Jangan sampai ada di dalam hati kita yang 10 macam nih. Apabila ada 10 macam ada di hati kita ini, ya selesai deh kita. Sampai kita bawa ke mati kita. Ya Allah ya Rabbi aja Bang. Maka fatal banget apabila orang tuanya tuh nah. Ya kalau musim-musim nangka ini nah. Nah musim-musim nangka ini kita turun tetap aja sekolah turun. Artinya apa? Ya memang lewat online. Tapi kalau pondok nggak bisa bayar online kayak ini. Nah fatal banget orang tuanya dan bahkan menambahi beban bagi diri sidin. Kenapa? Karena nih mengaji ini hukumnya wajib. Apalagi mengaji ilmu tasawuf ini wajib hukumnya. Mengaji fikih wajib, mengaji tauhid wajib. Ini mengaji ilmu tasawuf ini wajib hukumnya. Kada tahu 10 macam ini selesai deh. Menambahi beban bagi orang tuanya. Ya, sarumahan, sakataraan di kita. Aneh. Mun kita tahu sudah, ya mudah-mudahan kita diingatkan Tuhan pulanglah. Ini kita belajar sudah Paulan. Yes. Ya kalau belajar sudah, ya kalau setelah belajar sudah mai kita, ya kalau belajar sudah kita. Nah mudah-mudahan kita diingatkan Allah, mudah-mudahan kita diingatkan Allah, jangan sampai tagawin angka ini. Nah, yang pertama ujar sidin, syarahut ta'am, ngapa? Luba makanan. Pada sangatan kanyang sudah makan pulang. Nah ini khusus nih bagi anak-anak santri lah ingatkan. Apabila sudah kita makan, coba Bang, kain aja dulu belanja. Nanti aja jajannya dulu. Ini hanya makan jangan bertambah sekali kah? 5 kali bertambah. Banyaknya. Ya, 2 kali gindar mai bertambah. 2 kali.
Kautan pertama kayak gunung rambutan. Nang kedua kautannya kayak gunung embun di Muara Samus itu. Tinggi banget. Habis pulang, mak belanja pulang lah. Coba pang ditahani dahulu. Nih, luba makanan di kita. Hantup terus. Sikat terus. Apa lagi yuk? Paulan. Paham lagi kan Paulan? Ini perhatikan Paulan. Nah. Mak kencangnya malah kue pulang. Mbak tuh is pulang. Betul kan kerupuk pulang. Mak. Ya Allah. Begitu makan pulang. Nang pulang makan tuh hintalui aja dembil. Nah ini, aduh, ini lihat di firman Allah. Ini salah satu sifat juga, apa yang daripada yang 10 yang dicela oleh agama kita. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya kan? Makanlah jisirin pian-pian badatan ini nah. Laki-laki maupun perempuan deh. Dan minumlah dan janganlah kalian terlampau batas. Sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, hati sudah apabila kanyang cukup aja sudah yudai. Mun hendak makan lagi aja. Kanyang sedulur. Mun hendak dibungkus saja. Tapi ingatkan makanannya dibungkus, jangan piring-piringnya dibungkus. Nah, kenapa bila sudah kenyang, bawakan bungkusannya tadi. Siapa yang lapar di pondok, naik bariakan ininya. Dapat 2 pahala ikan. Pertama pahala mengabulkan hajat orang, yang kedua pahala memberiakan kepada orang. Nah, itu kan disangka-sangka saudahai. Nang kita kena mengalir pahala itu masuk kena nabilai ke dalam kubur. Marsanda. Mana Marsanda nih? Adakah? Nabila masuk ke dalam kubur. Derma nang kada terasa derma mana raudah nih kada kah? Hidup kok masih raudah? Hidup ya kala? Aku dengar kada memunduk lagi cara udah. Nah, jadi ingatakan secukupnya aja sudah makan, dah kanyang aja dah. Sama kita juga umpat kundangan, umpat menghadiri hajat orang kayak itu juga kita. Baingat yudai makan paulanai. Lah jangan terlalu banyak. Udah. Lah. Ya kala. Siapa ngarannya? Di samping udah. Ija. Lah jangan terlalu banyak makan seadanya cukup. Paham lama? Paham lah, ini ima harus segera terlihat nah. Begana awak malah. Iya. Nah, kuni pondok aja sudah main, udah sama mana-mana lagi dah. Nah, ya kalau jadi tolong banget lah kayak babon ikam ini nah. Lah, mun kebaikan tuh jangan ditinggalkan. Apalagi kita sudah masuk nih. Lah pelajaran baru kita. Nah, semester 2 sudah ya kalau bagi umum nih. Kalau pondok ada semesteran, pokoknya tamat kitab ganti kita sini. Kalau mikiran semester ya kalau jadi libur panjang bulan Ramadan aja. Nah, mau yang lain tuh libur biasa aja. Kita. Nah, kemudian agama Islam melarang kepada kita melubai makanan. Lubai ini apa artinya? Bahasa kita tuh lubai ini apa ya? Apa ya? Anak makan tarus lah biasanya dah. Anak makan tarus. Apa? Arakos lah, bisa arakos lah. Ngapa Yuda? Ngapa Rijal? Nah. Yaitu sangat ingin kepada membanyakkan makan ya bu jurai garis yang rakus ya kah yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nah ini kita ini bakal lahi dia naik lawan nafsu ini bakal lahi kali bakal bertampar tuh kada bang atau kada lupa kada nang kalahi kita ini nih melawan kayak apa nafsu anak ini
tarik ke sininya. Nafsu ke sini, tarik pulang ke sini. Nafsu ke kiri, jangan kanan aja kita. Han, munnya kita ada orangnya ya kalau kawayu ditangkis. Tangkis. Kawayu ditangkis, tang. Bung, itu lah. Ini kan kau bertangkis-tangkis kita. Anak kita tampar jadi diri kita juga. Anak kita bunuh diri kita juga. Lihat. Jadi bujuk-bujuk kayak apa caranya memerangi hawa nafsu diantaranya dengan ilmu dan amal. Makanya banyak-banyak kita berzikir lawan Tuhan. Banyak-banyak kita ingat lawan Allah. Nah ini kita cara mengingat lawan Allah apa? Belajar ilmunya dahulu. Nah ini caranya kita lah. Jadi bakal lain. Nah diantaranya juga selain zikir adalah memperbanyaki puasa. Ini kan melemahkan nafsu juga. Senin puasa. Kemudian apa? Hari Kamis puasa kita. Bulan Ramadan panggur puasa. Ya Allah ya Rabbi. Sudah tahu bulan Ramadan wajib, jelas saya puasa. Ini betakun pulang puasa tuh wajib. Bulan Ramadan wajib lah puasa guru. Ya Allah, catok lontokol. Sudah tahu wajib. Ya kalau rindi, rindi lah. Pulang terdahulu rindi, datang awal lah. Selamat bergabung kembali penajam. Wah, pasir utara. Nah, kenapa apa nih? Banyak pondok kita ini orang mana-mana ada. Ya. Ada bapak. Wahyu aja orang Kutai jangan kesini lihat. Nah, karena yang demikian itu jadi sidin dharma tidak lain daripada sifat binatang yang tidak berakal. Nah, kalau dalam agama telah ditetapkan hukum dan keharusan mengenai makan dan minum yang sebaik-baiknya dan bermanfaat dalam kesehatan tubuh. Lihat jelasnya. Menengkai itu berarti sama kayak binatang. Kisah. Binatang tuh punya akal kah, punya nafsu kah? Nafsu. Kalau malaikat bang punya akal kah, punya nafsu kah? Nah kalau kita dua-duanya dapat. Hebatnya kita lihat, mulianya kita daripada binatang. Coba ikam, ini dharma dekatkan dengan monyet, bunga siapa? Jelas bunga dharma. Wahyu nih didekatkan dengan uwa-uwa. Bunga siapa? Tetap bunga wahyu. Ya kalau nih Paulan dekatkan dengan apa? Dengan harimau dimakannya. Jangan dekat-dekat harimau apalagi singa. Jangan coba-coba kan selesai tinggal nama. Telah berpulang ke rahmatullah Paulan bin Paulan misalnya kan. Apa? Dimakan harimau. Jadi kita ini untung benar Paulan. Kita ini bahagia banget dan kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Apa yuk? Karena kita sempurna diciptakan, akal ada, nafsu ada, lihat. Nah, makanya makanya manusia martabatnya kadang-kadang di bawah daripada binatang dan di atas daripada malaikat. Nih ya. Ya kalau maka bisa-bisa kita, maka jangan dengan jalan salah satu kita menuntut ini supaya kita ini menjadi lebih tinggi daripada kedudukan kita malaikat. Jangan sampai diri kita ini di bawah daripada binatang. Nih lihat nih, mun kita makan nangka ini sama ikam tuh jisidin hukumnya kayak binatang juga. Lihat binatang, ya Allah ya Rabbi. Monyet tuh monyet lihat ya Allah. Monyet lihat masya Allah tabarakallah, habis pisang orang satu undunan. Maka membuang sampahnya sembarangan pulang. Kasihan orang berjalan, orang tani. Terperisit terangsar kita, ya. Gara-gara apa kulit pisang berhembur. Sekali itu di atas ya Allah, monyetnya lihat kada bakal kalanya. Monyet kerak sakti. Nah uwa-uwa. Nah di atas makan terus timbanya kulit pisang. Kasihan Paulan, ini orang tani Paulan deh, liwat ungutnya terangsar, liti ya Allah, mudah aja bang. Nah ini kada bakal bang, nafsu aja berarti. Mun kayak itu terlalu kita, sungguh terlalu sih tenang kayak itu. Ya jangan. Nah lihat Sayyidina Umar lihat dan para sahabat Nabi lah kalau yang lainnya
telah mengantar dan mengadatkan tiap-tiap sagantang fitrah gandum, nah dicukupkan untuk dimakan 8 hari. Masya Allah. Ini sagantang fitrah gandum. Ya kalau dicukupkan untuk dimakan 8 hari ini Sayyidina Umar. Madare. Han berapa suap aja makan dar? 2-3 suapan aja sampai 8 hari. Mun kayak kita ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Wah di pondok tuh Masya Allah tabarakallah batumpang nasi. Mun kayak kita ini perasaku khususnya di Bina Iman nih, pondok pesantren Bina Iman ini sugih beretan. Biniannya kah lakiannya kah anak santri kita sugih beretan. Ini Sayyidina Umar nih. Sagantang fitrah siapa? Kita berfitrah itu berapa dar? 3,5 kilo kah? Berapa? Kita berfitrah itu biasanya berapa? 2,5 kilo kah guru? Ini kan timah ampun kita gantang kita. Kalau gantang di Makkah itu lain. Sedikit aja. 8 hari. Ya Allah. Makanya guru berkisah kalau guru bahari itu nasi sabungkus di sini diulah sehari. Nasi sabungkus. Kita bisa kalau nasi kuning dar. Bebungkus kula. Nang sabungkus itu mila nih dibikin menjadi 1 hari dan memakannya orangnya bertiga. Pikirkan berapa suapan seorang yuk. Aku jahirin minta maaf karena sanggup. Wow, iya masin banget. Sabungkus gara tahan lah ikan sehari. Sabungkus nih sehari tahan lah. Nanti guru kita bahari tuh. Sabungkus diulah sehari dan makannya pun bertiga marai. Berapa suapan yuk? Sekali suap langsung minum hampir. Rasulullah tuh penghansirin kali tidak apa-apa kurma sebiji 1 gok air jam selesai. Ya kalau Rijal paham Assalamualaikum Rijal. Ini kan Rijal nih datang dari mana nih? Harus ngapa konsen bujur-bujur jangan lagi terulang masa lalu. Ya masa lalu. Nah, itu. Jangan diulang lagi. Itu sudah. Nah, jangan. Ya Allah. Dan ada pula di antara ulama-ulama yang menetapkan untuk 4 hari. Lihat dari ada mengatakan 8 hari, ada mengatakan jasanya 4 hari. Inilah keharusan makan bagi orang yang bekerja berat, dan jika lebih daripada itu maka ia termasuk orang yang melampaui batas. Allahu Akbar. Ya cukup sudah. Sehari itu kita makan berapa kali aja? Banyak tuh 3 kali makan Mun undangan tuh kada betah apa kalau kita undang tuh kadang 5-6 kali kita makan. Cuma pang dari ibu jadi 5-6 kali makannya sawances sedikit aja 2-3 suapan ampe. Ada nih kada jubong nang kayak ini nang kayak tumpeng. Kayak tumpeng ya nak makan. Nah, kayak tumpeng makan Hah? Jadi disini apabila lebih daripada itu berarti kita itu ngapa? Melampaui batas. Ya secukupnya aja lah. Artinya apabila sudah kenyang kita ampih makan. Jangan ditarusakan. Apabila sudah kenyang cukup aja sudah marai. Alhamdulillah sudah. Beda kita makan. Kayaknya pulang apabila lapar hanya makan pulang. Apabila lapar hanya makan pulang. Kambing tuh makan berapa kali sehari? Kambing berapa kali makan sehari? Hah? Kambing berapa kali? Makan tahu di kambing. Kau kambing lah. Mari kamu kambing lah Mar. Kambing lah. Wahyu ikam kambing lah. Ngapa ikam? Kambing tahu kambing. Kambing tuh makannya 2 kali sehari aja. Pagi sama sore. Apabila kita makan lebih daripada itu berarti pintar kambing kah, pintar kita kah? Hah? Pintar kambing kah, pintar kita kah? Kambing makannya 2 kali sehari aja. Kita makan 3 kali sehari. Hah? Coba pikiran pintar kambing kah, pintar kita kah? Oh kambing kah? Oh
kampnya mah dipotong. Nah, tapi makannya kita alhamdulillah. Jadi kambing ininya kalau sama sorong-sorong, nah maunya kan mau juga makan. Mau pagi jelas lah ya kalau udah makan. Nya ketahuan kambing tuh lapar, ya kan bang, gitu lah. Nah itu so kambing lapar toh. Hah? Ada manusia bang? Manusia bau ucap kah? Kada kalau deh. Kayak lapar kan dia kala, lapar kan dia kala. Nah jadi kayak ini aja sudahlah ya, kalau mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik hidayah ya, kalau inaya Allah mudahan kita ingat nang kayak ini nah. Jadi ingat aja apabila sudah kenyang pirzai ampe makan dah rijal. Apabila sudah kenyang cukup aja sudah rijalai. Wah lah jangan terlalu rijalai. Ini rijal pak nggak lihat nih pinanya. Ih sering banget nah. Iya nasi kada nasi pulang wadai pulang kui pulang. Ampun kawan pulang disikat. Nah ini terlalu lah, jangan terlalu. Ya kalau dia nak biar kada sanggup dia nih makan kayak itu. Nah, insyaallah kan lah mudah-mudahan kita nih ibadatan lah ya, kalau diberikan Allah taufik hidayah inayah sehingga kita bisa ninalah bisa kita cukup aja sudah kenyang cukup lah insyaallah. Nah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan selalulah kepada kita bimbingan ini nah berkat Nabi Muhammad ya, kalau berkat Sayyidatina Khadijah al-Kubra, berkat Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani, berkat guru kita Bu ya Syekh Ahmad Ansari lah, mudah-mudahan kita dibimbing teruslah, dibimbing oleh Rasulullah kita ibadatan. Jadi kita bisa memilih. Nah inilah salah satu alamat yang panjangan merusak batin kita, atau salah satu sifat yang dicela oleh agama. Nah jadi pertama selesai sudah kita membahas sarahu ta'am, sangat lupa membanyakkan makan. Jadi ingatnya sudah apabila kenyang cukup aja sudah. Mana membakso sudah, nasi goreng pulang, nasi sup pulang. Lihati kada bungkas tak parut. Kalau dipicik lagi parut, ayo. Kalau dipicik lagi parut nih, nah hairel, kekanyangan hairel. Mana bakso, mie ayam pulang, mie kuah pulang, tambahin pulang sup, tambahin nasi goreng, pas orangnya jion langsung. Coba banyakan makan ya. Apabila sudah merasa kenyang cukup aja sudah imai, cukup sudah kaina pulang, kita lapar hanya makan pulang. Ini sesuai dengan firman Allah, kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, makan, minum jangan berlebihan jisirin. Sesungguhnya Allah kada suka dengan orang-orang yang berlebihan. Nah, apabila sama bukannya hanya makan aja, Pang. Benda-benda yang lain ya juga. HP 2 berlebihan. Beriakan satu lan Bapak. Nah. Ya kalau kopiah 5, kebanyakan. Beriakan secukupnya aja kita. Satu gitu cukup. Kita ini perasa kok makanya hati-hatilah nang benda-benda ikam di rumah tuh nah. Nang kayak jilbab, nang kayak baju tuh nah. Ya kalau nih hati-hati tuh. Nang benda-benda yang ada di rumah tuh nang kada terpakai itu kena di akhirat kenanya melapor. Dan jamun hendak kadanya anak nyaman nih kan dermai lah beriakan gue iya beriakan aja beriakan aku beriakan Dan makanya dalam fikih itu kalau lah dalam fikih itu nah bini laki itu nah dalam fikih itu ya kewajiban abahnya karena kewajiban abahnya menukarakan bininya atau menukarakan mama kita. Sebenarnya setahun itu 2 lembar aja. Itu nang lengkap sudah mulai ujung rambut sampai ujung anak kaki. Ujung telunjuk apa nih? Kuku. Jadi mulai jilbab sampai sandal itu sebenarnya dalam setahunnya itu 2 kali aja. Dan pikir itu hukumnya. Jadi salabihnya itu, nah itu ngarannya apa? Innallaha la yuhibbul musrifin, nang berlebihan di kita. Ngomong kayak kita lihat, masya Allah, tabarakallah, ibu-ibu lih sebulan jilbab, nah ada yang kada kepakaian. Iya gue, iya bah,
Lihat ibu-ibu, wah, sama bapak-bapaknya ya juga. Iya kalau. Sebenarnya 3 lembar gin sadang ya leh. 3 lembar itu sadang ay. Ya kalau. 3 lembar sadang lah. Sadang 3 lembar. Sadang ay lah. Jilbab 3 lembar, mukena 3 lembar. Apa lagi? Ya. Baju 3 lembar. Gamisnya 3 lambar. Apa lagi nang gunung turun gunung 3 lambar. Sabuk pengaman nang 3 segi 3/4 itu 3 lembar. Cukup ya kalau itu lah. Apa lagi ya? Hah? Apa itu? Iya tuh 3 lembar. Hansarbannya 3 lembar. Jadi misalnya nih, Mila pagi karena tengah hari salambar pakai. Karena habis tengah hari pulang sampai ke asar salambar pulang. Jadi malam sampai subuh salambar umah leh. Nang bagus tuh salambar sehari, kalau salambar sehari leh. Lah. Ya alhamdulillah kita ini sugih benar kita ini beratan. Sugih kita ini beratan sebenarnya. Cuma tinggal kita aja lagi lah. Mun hendak kita berbaju di akhirat kena. Mun hendak kita berbaju waktu di dunia kita banyak-banyak memberikan baju lan orang. Mun hendak berbaju kita di yaumul kiamah nih. Nah, mun hendak basarong di dunia kita hendak membagi baju nah. Bagi. Jangan membagi yang sudah hancur-hancur hanya dibagi. Coba pikirkan mikir, nang hancur kita seorang aja memakai kada? Hah? Memakai kada? Apalagi orang lain. Nang bagus tuh mikallah bawa ke toko ya Allah. Pilih pian hendak namana. Umpamanya Dharma nih nah. Ya kalau nya Dharma bisa membawa mobil ya kalau bawa ke toko Az-Zahra. Ting ting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ngek bunyi pintu. Masuk. Masya Allah. Yuk pilih pian mana hendak. Badatan aku ya atas sandar Dharma. Nang bagus tuh memang dasar asli. Nang baru pang ditukarakan. Bukan nang pakaian seorang. Tapi mendingan pulang lah ya kalau ada jualan diberiakan tuh nah. Ketimbang tak buang atau diulah lap. Ya kalau aku diberiakan lah. Jangan sampai kan dibuang-buang apalagi diulah lap. Mau nyaluk beriakan. Kita nukar nah hanya beriakan pulang nang pun kita. Kita nukar nang baru beriakan pulang nang pakaian kita. Dipakayakannya marai. Ya kalau di bawahnya sembah yang marai, di bawahnya beribadat, di bawahnya menuntut, dapat pahala ikam. Nah ikam padahal kada menuntut, tapi baju ikam ikam beriakan orang tua. Di bawahnya pengajian, di bawahnya menuntut, di bawahnya menghafal Quran, di bawahnya membaca Quran, di bawahnya menuntut nang kain lah. Dapat pahala ikam padahal guring. Mengalir ya kalau nah itu aja kehebatannya kita ini nah khususnya umat Nabi Muhammad ini nah yang diberikan keistimewaan kepada kita ini mengalir terus apalagi kan lah nukaran kitab misalnya nih nukaran kitab misalnya bubuhan ibu-ibu atau jemaah yang ada di manapun berada di dunia nyata pun di dunia maya misalnya nih nukarakan kitab misalnya kitab apa nang pondok pesantren yang diperlukan ini lalu dikajiakan kitab tersebut alim orangnya alim nih lalu ini melajari pulang ke bawah dapat tarsa melakukan kitab tadi pahalanya meskipun umurnya sudah meninggal dunia telah meninggal wafat orangnya tetap mengalir dapat karena asal muasalnya terjadinya sampai nang kaya itu siapa sidin ini dahulu menukarkan kitab ini makanya untung benar orang-orang yang berbagi orang-orang yang bersedekah itu untung benar orang-orang yang berbagi itu orang yang bersedekah itu untung benar yang berimpak apa segala macam-macam itu untung benar makanya berlomba-lombalah kita di dalam kebaikan demi kebaikan di dalam hari-hari kita dan menurut kemampuan kita isai jangan juga dipaksakan kawan mau nyumbang misalnya 25 juta kita ini hendak kalau perlu 30 tapi berhutang baik usah ada duit 25 ribu aja kita sedekahkan semampunya kita mikal kada aku aja supaya jangan kalah nih juga aku supaya sama aja banyak ininya tapi berhutang kayak pemerahuri telepon guru saya rajin tolong nah aku pulang keriputan
nyamannya ai. Ya kalau cukup semampu kita. 5.000 sumbang, 2.000 kita sumbang. Semakin ganal bahasanya bujur aja Bang. Semakin ganal semakin besar juga Pak halanya. Semakin banyak pun semakin besar. Nah, tapi kita sesuai dengan keadaan kita. Gawin kita membaca, gawin kita sarabutan, disuruh mangkat pisang hakon, disuruh buang tahi kambing hakon, ya kan? Disuruh membuang tahi manusia hakon juga. Gawin saudara kayak itu aja. Orang lain naik kantor, turun kantor lain. Ya kan? Makanya janganlah kita nih bini bupati, laki bupati. Ya kalau lawan ini laki ngapa nang sarabutan, nang tukang macam-macam ay sarabanya mau. Bedakanlah wajar ya orang bupati baju nang harganya 1M. Mak kencangnya saya. Larangnya salah sambat bapak. Menuruti juga lah nang tukang bica nang lakinya menuruti 1M lah. Kada sanggup lah. Kada sanggup. Samampunya aja. Nuker di mana? Itu gini nuker di pasar Tungging ya kalau. Kenapa jadi pasar Tungging yo? Kemudiannya pada pasar kenapa disebut pasar Tungging? Karena beta tukar itu betungging. Nah, ini berapa paman? Nih, ini berapa paman? Satu paman. Berapa paman? Maka disebut dengan pasar Tungging. Ini berapa paman? Bisa ke paman kurang. Nukarnya kayak ini betungging. Jangan gitu. Ini berapa paman harganya? Kada. Itu nukarnya. Paman boleh ke dua ini 5.000. Kenapa disebut? Iya, karena betungging, pasar betungging. Untung ada pasar bedabah deh. Kayak itu caranya. Nah, betungging itu lah. Nah, itu Bang saudara. Ya mudah-mudahan kita berdatanilah. Insyaallah lah berkat kita sama-sama menuntut ilmu, mengaji, insyaallah sedikit banyaknya kita pasti dapat. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kena sambung. Malam esoknya akan datang insyaallah lah. Jadi pokoknya apabila sudah di pondok tuh ngaji terus saudai. Ngaji terus lah. Set perhatikan subuni, perhatikan terus. Jangan sampai kita ketinggalan. Nah, jadi kalau bagi yang menyimak atau menyaksikan di rumah lewat live Pak Cibok atau Facebook, jangan lupa like, share, bagikan. Lebih-lebih video YouTube-nya subscribe ngapang? Saya subscribe ke kokong apakah? Ya kalau jangan lupa lah, insyaallah ini kan menjadikan kebaikan bagi pian-pian balataan dan insyaallah ini menjadikan orang mendapatkan hidayah sekaligus menjadikan jariah untuk kalian. Nah, mengalek aja, makanya usahakan di dalam sehari ini kalau bisa kita ada kebaikan demi kebaikan. Sama kita mengelik dalam kebaikan, kita kirim. Nah, itu kebaikan. Menyampaikan kepada orang yang kada tahu. Akhirnya orang tahu dan di situ pun bisa menjadikan Allah mendapatkan hidayahnya orang tersebut. Nah, lalu ditambahnya ini dan itu dan menjadikan jariah untuknya lah. Insyaallah kita tayang setiap ba'da subuh kita setiap hari belajaran dan kitab-kitabnya sudah dipadahkan kalau semua sudah adalah malam Jumat fikih, malam Sabtu nahwu. Udah catatlah. Jadi supaya kalian bingung lah. Jadi malam Jumat kemarin apa? Fikih ya kalau. Kemudian malam Sabtu nahwu, malam Minggu kitab tasrif, malam Senin atau subuh Senin kitab ilmu tasawuf. Kena besok apa malam apa? Tauhid kah? Tauhid, riwayat Nabi lah. Kemudian malam Rabu apa? Akhlak. Malam Kamis hadis. Nah, itu kita. Nah, jadi kita pelajaran kita itu setiap ba'da subuh. Pokoknya berapa kita 6:30 ke jam berapakah pokoknya kita aktif. Nah, jika seandainya kemarin sudah tatap muka, mungkin kita atur waktunya apabila mungkin kalau sampai jam ini kita sudah atau habis sembahyang subuh atau kayak apa. Tapi alhamdulillah taala kada menghendaki lagi tetap tatap muka sama Bapak. Nah, inilah keuntungan orang pondok, Masya Allah lah. Ini diberikan kelebihan masuk ke Banar Yuda. Nah, insya Allah ya kalau wallahu a'lamu bis. Allahumma shalli ala sayyid
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما قيم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره داره العظيم سبحان ربك رب العزة Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mohon ampun lahir batin baratan mintarillah dunia akhirat.